Halo Sobat Lestari, selamat datang di podcast yang membahas sains secara sederhana untuk konservasi yang lebih bermakna. Nah, di episode sebelumnya, kita ini sudah mendengarkan cerita dari Bu Desi tentang bagaimana kalau tim itu melindungi sarang penyu dan mencatat data penyu-penyu yang ada di pantai dan bertelur secara teknis. Nah, kali ini Sobat Lestari, kita kedatangan narasumber yang punya pendekatan yang berbeda. Kita sambut Kakak Tika. Halo Kakak Tika semuanya. Ya, Kakak Tika mungkin perkenalkan. Mungkin Kakak Tika sekarang kakak punya nama, terus kemudian kakak ini sebagai apa di kantor Sains untuk Konservasi? Baik, terima kasih Abi. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kartika Sohar, tapi teman-teman bisa panggil saya Tika. Saat ini saya dipercayakan untuk menghandle program peningkatan kapasitas untuk masyarakat yang ada di Taman Pesisir Jenowomom, Kabupaten Tambrau. Asik, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Nah, Kakak Tika ini bersama timnya di LPP Unipa melakukan kegiatan pemberdayaan, betul ya Kak kalau kita biasa bilangnya? Ya. Dan pemberdayaan itu di kampung-kampung yang terletak bersinggungan langsung dengan pantai peneluran. Nah, tadi kan saya sudah sebut ini, kalau ada bersinggungan nih sama kegiatannya dari Ibu Desi. Jadi mungkin ada Sobat Lestari nih Kak yang bertanya, loh kok kalau misalnya kita jaga lokasi penyu supaya lestari, kenapa? Kan berarti kita mau jaga hewannya saja. Tapi kenapa Kakak Tika ini dengan tim kayak sibuk-sibuk atau repot-repot untuk masyarakatnya? Nah, kira-kira apa sih hubungan langsungnya dari masyarakat antara kemandirian warga dan pelestarian penyu belimbing yang kita lindungi di pantai? Silakan Kak. Baik Abi, terima kasih. Ini menarik ya Abi. Jadi upaya konservasi penyu belimbing yang sekarang di Taman Pesisir Jenowomom itu sebenarnya sudah terjadi jauh lama sebelum seperti itu. Nah, sebenarnya program pemberdayaan masyarakat sendiri ini itu dimulai ketika survei tahun 2010. 2010. Oke, itu berapa tahun yang lalu ya? Lagi-lagi. Ya, lanjut Jadi, Kak. Survei itu sebenarnya dilakukan oleh Western Pacific Regional Fishery Management Council. Jadi ini sebuah badan yang melakukan kebijakan, pembuat kebijakan di bidang perikanan di Amerika Serikat. Seperti itu. Jadi mereka ini ingin tahu bagaimana program konservasi ini yang sudah dilakukan itu. Sekarang kan Taman Pesisir Jenowomom. Dulu itu Jamus Bemedi dan Wermont namanya. Itu bagaimana manfaat atau masyarakat melihat program konservasi itu. Seperti itu. Jadi itu diawali dengan survei ekonomi tahun 2000. Sosial ekonomi tahun 2010. Ada namanya Ibu Heidi. Dan beliau konsultan yang mengerjakan bagian itu. Dia dari Kanada dan dia bekerja sama dengan Ibu Fitri Pakiding. Nah, Ibu Fitri Pakiding itu yang kemudian melit program pemberdayaan secara umum seperti itu. Ibu Heidi ini datangkah langsung atau? Betul, Ibu Heidi datang langsung untuk kemudian melakukan survei. kepada waktu itu berdasarkan reportnya itu ada 55 kepala keluarga yang diwawancarai, yang ditanyai. Di Sobeba, lumayan banyak ya Kak? Sobeba dari 3 kampung ya. Itu Sobeba dulu, Sobeba namanya, sekarang Wesie. Kemudian di Kampung Warmandi, sekarang namanya Sikuo, dan Kampung Wau. Seperti itu. Jadi mereka bertanya kepada masyarakat ini, apakah program konservasi penyu belimbing yang dilakukan ini memberikan manfaat kepada mereka atau tidak? Seperti itu. Wah, jadi dari pertanyaan itu, jadi ini kayak jadi awal mula begitu. Betul sekali Abi. Dan dari hasil survei itu ternyata jawabannya tidak. Masyarakat tidak melihat bahwa upaya konservasi yang dilakukan untuk penyu belimbing, untuk spesies itu melihat atau memberikan manfaat kepada mereka seperti itu. Betul. Nah, kemudian berkembanglah dari pertanyaan itu, kira-kira
Kalau masyarakat merasa atau masyarakat boleh mendapatkan manfaat, bentuknya seperti apa, kayak gitu. Oke. Ini bentuknya apa kalau boleh tahu nih Kak? Oke, Abi, kalau hasil survei itu dalam laporannya, saya belum bergabung waktu itu. 2010 saya baru bergabung dengan project di 2013. Jadi waktu 2010 itu dari reportnya itu apa sih yang masyarakat butuhkan, yang mereka katakan. Iya. Nah, yang pertama itu tentang akses kepada pendidikan, karena mereka bilang mereka kesulitan untuk anak-anak mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Beasiswa pendidikan seperti itu. Kemudian mereka juga sampaikan bahwa karena ini kalau kita ingat ya teman-teman, daerah ini kan tepat di kepala burung dengan akses transportasi ya, akses transportasi yang sangat-sangat sulit kayak gitu. Sulit sekali, apalagi pada tahun itu. Pada tahun itu, kalau dari Manokwari itu kita perlu naik perahu sampai 6-7 jam dengan BBM yang mahal sekali. Perahu ya? Perahu. Dulu nggak ada kapal. Ada kapal tapi jadwalnya nggak bisa ditebak seperti saat ini ya. Saat ini sudah lebih baik sekali. Nah, kemudian mereka juga sampaikan yang mereka butuhkan. Selain tadi yang saya sampaikan, mereka butuh akses kepada pendidikan, beasiswa. Kemudian mereka mau untuk mereka didukung untuk usaha mengembangkan atau memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Baik. Jadi kayak gitu. Nah, dari situ selesai itu 2010 pulang. Terus tahun 2012 Ibu Fitri ini kan dosen di Unipa. Iya. Nah, salah satu tridharma perguruan tinggi itu selain dengan pendidikan dan penelitian, ada juga kan pengabdian pada masyarakat. Nah, beliau pergi 2012 ke lokasi-lokasi yang sama, ke kampung-kampung ini. Balik lagi. 2 tahun kemudian. Ya, karena kan menariknya, walaupun masyarakat ini di pesisir, mereka bukan nelayan. Nah, mereka bukan nelayan. Ini menarik sih. Mereka mata pencarian utamanya mereka itu berburu dan berkebun atau bertani, seperti itu. Mereka berburu, meramu hasil hutan, kemudian mereka punya tanaman-tanaman tahunan seperti kelapa yang banyak, dan mereka juga daerah ini juga penghasil siri. Nah, dari situ 2012 Ibu Fitri datang bersama dengan waktu itu Fakultas Pertanian, beberapa dosen dari Fakultas Pertanian, mereka melakukan pelatihan kepada masyarakat-masyarakat di sekitaran kawasan, di kampung-kampung ini. Di kampung yang sama. Di kampung yang sama. Karena kan ketahuan kan dari survei itu apa pekerjaan utamanya mereka, bertani. Betul. Apa pekerjaan utamanya mereka, berburu. Dan kemudian ketahuan kan apa sebenarnya tantangannya mereka. Gitu kan. Masyarakat ini berburu, mereka buat dendeng, tapi dendengnya tidak lama umur simpannya, seperti itu. Mereka bisa bikin minyak kelapa, tapi minyak kelapanya bau tengik, tidak lama umur simpannya. Nah, berangkat dari situ, Ibu Fitri dan para dosen ini lakukan pelatihan untuk mengajak masyarakatnya, kalau bikin minyak kelapa seperti ini loh, supaya umur simpannya lebih panjang. Bikin dendeng seperti ini loh, seperti itu. Kemudian bagaimana cara jarak tanam untuk tanaman coklat, mereka punya tanaman coklat dulu. Begitu. Ini apa ya, istilah katanya nggak di ghosting lah ya, karena kan maksudnya dari 2010 datang, terus kayak 2 tahun kemudian malah kayak mungkin mengajarkan kepada masyarakat untuk memberdayakan apa yang menjadi mereka punya kayak kekayaan alam yang ada di situ. Ya, gitu ya Kak. 2010 itu akhir tahun. Jadi surveinya itu dilakukan Oktober November. Kemudian 2011, karena ini tempat yang jauh, Ibu Fitri dan teman-teman tim coba cari pendanaan yang bisa membiayai keberangkatan mereka ke lokasi itu. Jadi ada kurang lebih 1 tahun lah, dan kemudian merencanakan untuk buat pelatihan di sana. 2012 pelatihannya dilakukan. Wah, itu panjang, maksudnya itu baru sampai di 2012. Betul, itu baru 2012. Nah, setelah selesai dengan pelatihan itu, masyarakat senang. Terus mereka coba apa yang sudah dilatihkan di waktu itu. Kemudian mereka bertanya, nah Bapak Ibu dosen ini akan pulang kan ke Manokwari. Kalau mereka ada pertanyaan, kepada siapa mereka bertanya?
Nah, disitulah mulai ide untuk menempatkan ada alumni-alumni Unipa yang bisa membantu masyarakat untuk kalau mereka ada pertanyaan, mereka bisa bertanya kepada alumni-alumni tersebut. Jadi kita bilangnya itu pendamping masyarakat. Oh, dulu itu namanya pendamping masyarakat. pendamping masyarakat. Betul Di situ sekali. kayak apa ya, jadi awal mula. Betul sekali. Ya, 2012, 2013 baru ada pendamping masyarakatnya. 2013 pendamping masyarakat 2 saja, hanya di kampung bekerja untuk kampung Saubeba, sekarang Resye, dan kampung Warmandi, sekarang Sipul. Seperti itu Abi kira-kira. Nah, Kak, ini tadi Kakak sudah ada menyebutkan nih kampung-kampung begitu mulai dari 2010. 2010 ini. Oke, tadi kan Kakak sudah jelaskan alasan secara besar. Betul Kalau sekali. ternyata yang kita kan lakukan itu dari Ibu sama Ibu Heidi, terus dari survei bahkan dulu Betul. ya. Jadi tidak langsung tabrak, langsung bikin Betul apa sekali. begitu. Betul sekali. Nah, tadi Kakak sudah sebutkan juga macam-macam kayak kampung-kampung. Kalau di Tambrau ini yang kegiatan utama dari tim yang Kakak lakukan atau jalankan itu di sana, itu di kampungnya itu ada 4 ya Kak, kalau tidak salah ya? Betul, sekarang sudah berkembang Abi. Jadi sudah. dulu itu kita 2013 itu kita hanya bisa mendampingi 2 kampung, Saubeba dan Warmandi. Kemudian kita kan selalu punya evaluasi setiap tahun. Apakah program yang kita lakukan ini bermanfaat atau tidak? Atau kita menerima respon dari masyarakat. Iya. Apakah yang kita lakukan ini mereka butuhkan atau sebenarnya tidak? Seperti itu. Begitu. Nah, 2013 itu evaluasinya bagus sekali. Masyarakat suka, masyarakat merasa bahwa mereka butuh itu, dan karena kita tidak hanya bergerak di bagian pertanian tadi, tapi juga kita support untuk pendidikan di sana. Nah, 2013 itu hanya 2 kampung, 2014 kita bisa melayani 2 kampung lain lagi. Jadi selain Saubeba, Warmandi, kita punya WAU dan WEAF 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadinya Saubeba, Warmandi, Ya. WAU dan WEAF. WEAF. Iya, WAU WEAF. Nah Kak, kalau boleh tahu ini kan kemudian ini kan tadi kan Kakak sudah singgung nih, ternyata kita tidak hanya mengembangkan di bagian pertanian, begitu, ada nih pendidikan. Nah, tapi kalau misalnya dari tadi kan yang Kakak singgung pertanian itu kan bisa menghasilkan mungkin kayak apa sih, jadi misalnya mereka kalau pertanian itu di bidang minyak kelapa ya Kak? Betul. Masyarakat ini mereka sebenarnya sudah punya pengetahuan tentang cara buat minyak kelapa. Kenapa minyak kelapa? Karena daerah mereka itu punya kelapa yang banyak. Jadi mereka manfaatkan selain jadi kopra, tapi kan kopra kita tahu agak sulit dengan akses transportasi, harga yang berfluktuatif, berubah-ubah ya gitu kan. Jadi mereka buat minyak kelapa. Untuk selain mereka konsumsi, mereka juga tawarkan kepada saudara mereka, orang-orang lain di luar sana. Cuman itu tantangannya, minyak kelapa yang mereka hasilkan itu tidak lama umur simpannya dan berbau tengik, seperti itu. Tapi masyarakat di sana banyak, maksudnya kisah itu banyak nggak Kak yang terlibat untuk ikut kalau misalnya ada kayak ada program begitu dari yang Kakak, dari timnya Kak Tika? Oke, ini sejarah panjang Bi, karena daerah ini daerah kawasan konservasi yang sudah cukup lama ya. Respon masyarakat ketika survei di tahun 2010 itu mereka melihat bahwa mereka tidak mendapat manfaat. Nah, apa impact dari tidak mendapatkan manfaat itu? Pekerjaan konservasi itu seringkali terhenti. Teman-teman di lapangan, di pantai tidak bisa mengumpulkan data, upaya konservasi tidak bisa dilakukan karena ada pelarangan, seperti itu. Makanya kenapa, ini poinnya. Jadi kenapa perlu melibatkan komunitas lokal dalam upaya konservasi yang kita lakukan. Supaya ketika kita lakukan itu, kita menjadi satu bagian bersama-sama. Nah, ketika mereka melihat bahwa mereka bagian dari upaya konservasi yang dilakukan, dukungan itu akan diperoleh. Jadi
Itu mungkin Iya. garis benang merahnya kenapa kita harus repot-repot ada program pemberdayaan masyarakat di tengah upaya konservasi penyu yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Seperti itu kira-kira, Abi. Itu kan maksudnya kayak mereka kan istilahnya ya mereka yang tuan rumah lah. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kayak kita datang terus kita cuman urus mereka punya apa itu dan tidak lihat Tidak mereka melibatkan. juga, ya Tidak melibatkan ya. Heeh. Dan itu luar biasa sekali nih. Nah, Kak, tadi kan Kakak juga ini kayak apa ya, Kak, kalau mau bilang ini kayak pengembangan di sisi ekonomi nggak sih, Kak? Betul. Ketika kita mengawali program ini 2014 Iya. sampai 2019 itu kita melakukan banyak sekali program, Abi. Jadi kalau Abi tahu KKN, kuliah kerja nyata, itu ada program. Biasanya kan kalau mahasiswa-mahasiswa KKN ke sana, kami kirim mahasiswa-mahasiswa KKN juga ke sana untuk membantu kegiatan-kegiatan di kampung. Jadi kita coba nih, oke, kita buat pertanian di belakang rumah, kebun yang dekat dengan rumah mereka, tanaman sayuran. Kemudian kita ajak mereka mengolah selain minyak kelapa, bikin keripik pisang. Kemudian kita bikin segala panganan, kue-kuean dari ubi, dari betatas itu. Karena di sana juga lumayan banyak hasil-hasil kebun lah. Hasil-hasil kebun itu. Bahkan kita juga ajak mereka untuk peternakan, belajar beternak ayam. Beternak ayam. Beternak Oke, ayam. iya. Kayak gitu. Nah, setiap tahun kita evaluasi nih mana program kerja mana pekerjaan atau kegiatan yang oke bagi mereka, bermanfaat dan mereka bisa terlibat, dan mana yang sebenarnya tidak cukup menarik untuk mereka. Kita evaluasi setiap tahun, jadi eliminasi terus kegiatannya, programnya, sampai kita fokus yang sampai bertahan hingga kini itu 2, bidang peningkatan perekonomian dan bidang pendidikan. Jadi dalam bidang peningkatan perekonomian, pada dasarnya kita memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat di tempat ini. Oh iya. Jadi semua hal yang ada di sekeliling mereka yang bisa mereka manfaatkan, mereka olah, dan kemudian kita bantu pasarkan. Nah, kita bantu. Oke, Kak, sabar. Tahan dulu. Oke, Abi. Jadi tadi nih Kakak kan tadi sudah singgung nih kalau di bagian ada dua bidang besar. Utama, ya, itu utama. ada ekonomi sama juga pendidikan. Betul. Nah, di ekonomi tadi itu Kakak sudah menyebutkan kalau ada minyak kelapa, terus ada maksudnya itu kan Kakak bilang dari tahun 2014 sampai 2019. Betul ya, Kak, tadi? Betul, untuk evaluasi. Untuk evaluasi dan itu tidak lama ya. Maksudnya tidak cepat maksudnya. Tidak cepat untuk kayak cuma 1-2 tahun itu tidak. Evaluasinya itu terus kita lakukan ada setiap tahun dan berkembang begitu ya, dan Kak? berkembang hingga kini kita masih rutin ketika teman-teman di lapangan sepanjang tahun, di akhir tahun ketika tim akan keluar dari lokasi, dari tempat-tempat pendampingan, kami selalu pergi ke keluarga-keluarga yang kita layani untuk bertanya bagaimana pendapat mereka tentang kegiatan kita sepanjang 1 tahun, apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat, apakah ada masukan. Jadi kita nggak kumpul orang, kita pergi door to door ya. Setiap keluarga. Ya, betul. Itu bentuk evaluasinya. Ya, betul. Nah, Kak, ini speaking of dia produk-produk, tadi sepertinya saya ada lihat deh produk-produk yang sudah dibawakan dari ya. Jadi Abi, kita ini mencoba berbagai banyak hal dilakukan di lapangan. Program pemberdayaan itu kita dapat luxury untuk mencoba hal apa saja yang mungkin bisa dikembangkan di masyarakat, seperti itu. Begitu. Jadi setiap produk itu ada historinya. Jadi ini adalah noken. Ini ada noken. Yang gambar penyu. Sobat Lestari. Terus ini ada ya, minyak kelapanya. Minyak kelapa. Ya, ini minyak kelapanya. Banyak nih, banyak. Ini boleh rasa? Ini minyak kelapanya. Kemudian ini keripik pisangnya. Kalau keripik pisangnya ini, Abi, kita beli pisangnya dari sana. Jadi kan daerah sana itu juga mereka punya pisang yang banyak. Ya. Kita pernah coba nih, Bi, tahun 2016, kita coba buat keripik pisang di kampung, di lapangan. Jadi ajak mama-mama untuk produksi keripik pisang. Tapi kemudian karena durasi atau transportasi yang cukup sulit, ya,
Bahkan sampai sekarang pun kita perlu 8 hari untuk pulang pergi Manokwari sampai dengan dari Manokwari dan kembali ke Manokwari sehingga singgah di kampung dengan kapal. Itu keripik yang kita punya itu melempem karena kita kemasnya di sini, jadi nggak sanggup. Kenapa nggak di kampung? Karena di kampung itu masih terbatas Abi untuk listriknya. Jadi ketersediaan listrik di kampung-kampung ini tidak cukup oke untuk bisa mengemas seperti itu. Sabar. Kak, ini begini. Maksudnya yang di sealnya ini Kak. Sealnya, betul sealnya. Sealnya ini kan oke. Dan sementara listrik di sana belum stabil di sini. Betul sekali Abi. Gitu. Jadi ini berarti kalau yang keripik ini berarti memang beli pisang kemudian diolah di Manokwari. Nah, sementara sabar Kak. Tadi yang datang itu noken duluan. Noken duluan, betul sekali Abi. Nah, noken ini bentuknya penyu. Betul Abi. Inisiatif noken itu dimulai tahun 2017 ketika saya ngobrol dengan masyarakat di Mama di Kampung Saubeba. Dulu sekarang Resye. Jadi sebenarnya mereka punya noken sendiri, noken yang dibuat dari kulit kayu. Mereka punya noken sendiri ya. Tapi kemudian tantangannya adalah bagaimana pemasaran. Sekali lagi tantangan paling besar saya pikir tidak hanya di kampung-kampung ini saja, tapi banyak lokasi di daerah Papua, bagaimana memasarkan produk yang telah dihasilkan. Nah, kemudian saya tanya nih sama Mama dong bisa bikin ini kan tidak, noken rajut. Nah, orang bilang nggak bisa sama sekali. Jadi 2017 itu kita cari pendamping, persyaratannya pendamping itu harus bisa ngajar buat noken ini. Merajut. Nah, kita kontrak dia 6 bulan, tinggal 2 bulan di setiap lokasi. Goalnya harus bisa mama-mama itu bisa merajut. Nah, apa yang beda dari noken rajutnya daerah ini dengan noken rajut yang tersedia pada umumnya? Nah, kalau Abi lihat ini ada siluet penyu belimbing. Percayalah itu siluet penyu belimbing. Penyu belimbing. Dan kemudian masyarakat ini, mama-mama, pemudi, mereka buat nokennya ini spesial dengan siluet penyu belimbing. Ini jadi ciri khasnya. Betul sekali Abi. Ini jadi ciri khasnya untuk kasih tahu, ini hasil karyanya mereka. Dan mereka dapatkan jasa. Jadi mereka mendapatkan penghasilan dari pembuatan ini. Karena mereka kan yang buat toh. Betul sekali Abi. Luar biasa. Betul sekali. Jadi mereka buat dan kita bayarkan sejumlah uang untuk mereka. Jadi waktunya mereka mengerjakan ini kita bayarkan. Bergantung, besarannya bergantung dari berapa ukuran noken yang dihasilkan. Tapi benang dan jarum itu kita sediakan, seperti itu. Nah, kayak gini, Bi. Ini ini noken dari tahun 2023. Yang buat ini namanya Kakak Bastiana Yekwam dari Kampung Womom. Ini dibikin 25 November 2023. Kita bayar 80.000. Mantap. Seperti itu Abi kira-kira sistemnya. Minta maaf Kakak, ini ada pesan dari panitia, laptop kayaknya agak terhalang ya ketika sedikit aja. Seperti ini. Ya, tadi mau angkat noken tidak kelihatan gitu. Nah, kemudian nih Mikel. Minyak kelapa. Ya, Bi. Minyak kelapa ini warnanya cantik, maksudnya warnanya bening, terus ya bagaimana Kak, ini kayaknya agak susah ya untuk membuatnya. Oke, Bi, terima kasih. Minyak kelapa ini sampai dengan kita bisa lihat sama-sama seperti ini lumayan lama ya prosesnya Abi. Kita mulai ceritanya itu dengan mengajak masyarakat untuk bikin. Dulu kita nggak beli dari masyarakat, kita bayar dalam bentuk barang. Jadi masyarakat datang bekerja bikin minyak kelapa. Program ini sudah dimulai dari 2014. Jadi setelah pelatihan 2012, 2013 kita mulai coba-coba apakah masyarakat cukup tertarikkah kalau kita produksi minyak kelapa di sini. Jadi 2014, 2015 kita ajak masyarakat bikin untuk mereka bisa jual loh, kita kasih tahu apa Mama dengan Bapak dong bisa jual minyak kelapanya. Kami bisa bantu pasarkan. Seperti itu. Jadi dulu itu kita membayar jasanya mereka dalam bentuk paket sembako Abi. Jadi kalau mereka bekerja, kan dalam satu hari bekerja itu 8 jam kita hitungnya. Kalau mereka 4 jam saja hadir.
Jadi kalau mereka hadir melihat prosesnya, kemudian bantu misalnya bagian cincang kelapanya atau lewang, cuci kelapanya. Nah itu mereka akan dapat paket kecil, isinya gula, sembako yang lebih kecil. Terus kalau mereka hadir 1 hari penuh, 8 jam kerja, mereka akan dapat paket besar. Jadi mereka dapat pada dasarnya sama, cuman jumlahnya kalau di paket kecil gulanya 0,5 kilo, deterjen, kental manis. Nah, yang dibutuhkan di sana yang jarang diperoleh. Nah, kalau mereka kerjakannya itu 1 hari, mereka akan dapat paket besar. Itu berlaku terus, Abi, kurang lebih dari 2015, 16, 17, 18 dengan berbagai macam evaluasi. Sampai akhirnya 2019 mereka bilang mereka bisa sendiri produksi. Kita perlu dampingi dan kita bayar kepada mereka. Jadi mereka datang dengan kelapa mereka dan diri mereka untuk tenaga, mereka produksi. Kita dulu kasih ke masyarakat per liternya 25.000, Abi. Jadi kita beli putus produknya. Karena kan kembali lagi ya, salah satu tantangannya adalah bagaimana memasarkan produk. Ya, dan kita hadir untuk memastikan proses produksinya ini sesuai dengan apa yang kita latih di sejak 2012 lalu gitu. Jadi pendamping memastikan prosesnya. Ini perjalanan yang tidak mudah karena selain masyarakatnya belajar, pendampingnya juga belajar gitu kan. Iya, betul. Pendampingnya saling belajar lah ya. Betul. Pendamping warnanya untuk sampai dengan konsisten saat ini itu kita belajar cukup lama. Kita belajar apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja. Nah, dulu 25.000, sekarang 2026, sekarang harganya kita beli ini ya, fix final di masyarakatnya 30.000. Tapi masih ada subsidi dari program untuk minyak tanah, mesin-mesinnya. Jadi 30.000 itu uang tunai yang dibawa pulang oleh masyarakat dari hasil 1 liter minyak kelapa yang mereka produksi bersama-sama dengan pendamping yang mendampingi di setiap lokasi. Kira-kira gitu, Abi, sampai dengan label. Nah, kemudian setelah itu baru produknya ini dikirim ke Manokwari dan ada tim untuk menghandle ini. Wah, ini produknya banyak ya. Oke, nah Kak, ini kan ini bisa kita dapatkan di mana nih Kak, yang produk-produk ini? Baik, Abi. Kita teman-teman yang tertarik untuk mempunyai atau memiliki produk lokal dari daerah, dari kampung-kampung yang mendukung upaya konservasi penyu belimbing, penyu terbesar di dunia. Teman-teman bisa dapatkan untuk noken, teman-teman bisa order melalui Instagramnya kita itu produk lokal Papua. Kemudian bisa juga datang ke kantor, order. Ini kita nggak ada konsinyasinya ya, kecuali minyak kelapa. Kalau minyak kelapa, kita punya beberapa mitra yang kita nitip konsinyasi jual. Ini udah masuk di Hadi, udah ada di Kalawai, kemudian ada di Orchid, dan kemudian di beberapa swalayan. Kita udah punya label halal dan izin untuk PIRT-nya, untuk BPOM-nya dalam proses. Jadi dan juga bisa dapatkan di kantor konservasi. Di kantor kita. Ya. Wah, ini luar biasa. Itu baru di bidang ekonomi. Betul sekali. Nah, Kak, tadi speaking of, tadi kan 2 bidang besar ini, Kak. Betul. Kita sudah mau masuk di bidang pendidikan. Oke, Abi. Nah, coba Kakak ini jelaskan kira-kira di bidang pendidikan ini apa yang goals yang ingin Kakak capai untuk anak-anak di kampung khususnya. Baik, Abi. Ya. Nah, berangkat ya. Sekali lagi, ketika kita mulai dengan sebuah kegiatan, kita selalu bertanya sebenarnya apa yang bisa kita bantu. Ya. Itu bagian yang terpenting ketika program pemberdayaan memulai kegiatan pemberdayaannya sendiri. Nah, salah satu bidang yang masyarakat nilai bahwa mereka butuh itu adalah di bidang pendidikan. Sebagai background untuk Abi, kampung-kampung ini mereka punya sekolah dasar. Jadi kalau sekolah menengah pertama, selanjutnya setelah SD, itu mereka harus keluar dari kampung ke distrik-distrik terdekat. Kayak gitu. Ada di Sorong, ada di Sosopor, Amberbaken, seperti itu. Nah, tantangannya adalah mereka masih di beberapa lokasi itu masih kekurangan tenaga gurunya, tenaga guru, dan masyarakat menilai, orang tua ini menilai bahwa mereka nggak punya cukup waktu untuk mengajar anak mereka membaca, menulis.
Jadi literasi dasar. Ya. Seperti itu, Abi. Jadi tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sebelum pandemi itu kita ngajarnya anak-anaknya itu literasi dasar, baca, tulis, hitung. Ini kemampuan dasar yang anak-anak itu butuhkan dan orang tua mereka juga sampaikan. Dan juga kita membantu mengajar di sekolah, Abi. Jadi ada pendamping juga membantu di sekolah karena atas permintaan pihak sekolah. Jadi biasanya setiap tahun ketika tim masuk ke kampung, kita akan kasih tahu semuanya kepada kepala kampung, pemilik wilayah, termasuk juga di dalamnya kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah yang sampaikan, untuk tahun ini kami butuh bantuan anak-anak Unipa untuk bantu mengajar di kelas mana, seperti itu. Bahan ajarnya dari mereka. Nah, di sekolah seperti itu. Pendamping membantu mengajar di sekolah sesuai dengan kelas yang diberikan oleh kepala sekolah atau guru di sekolah. Jadi kita nggak menghandle semua sekaligus. Ada juga menghandle semua sekaligus kalau permintaan dari sekolah, seperti itu, bergantung. Nah, setelah dari sekolah kita punya namanya rumah belajar, Abi. Rumah belajar. Ya, rumah belajar. Nah, apa nih Kak yang apa yang ada terjadi aktivitas di dalam rumah belajar ini untuk anak-anak dalam dunia pendidikan? Betul, Abi. Kita menyediakan fasilitas rumah belajar untuk anak-anak ini pada 6 kemampuan. Jadi literasi dasar. Jadi kita membantu mereka baca, tulis, berhitung, mengajar mereka. Kemudian kita punya komputer dan bahasa Inggris. Nah, ini request dari orang tua murid. Seperti tadi. Jadi mereka bilang kalau anak-anak mereka itu perlu belajar komputer. Mereka perlu belajar bahasa Inggris. Di zaman digital ini yang serba masih bahasa Inggris, semuanya pakai digital dan lain-lain. Nah, kemudian apa lagi, Kak? Itu kita tahu dari mana? Kita tahu dari survei setiap akhir tahun ketika tim akan keluar. Jadi ketika tim keluar, hasil surveinya, hasil evaluasinya, itu menjadi salah satu tolak ukur kita untuk menyusun program untuk tahun depan, untuk tahun berikutnya, kayak gitu. Nah, permintaan untuk ada komputer dan bahasa Inggris itu baru terjadi sekitar 2020, 2021 kalau saya nggak salah. Masih gitu. lumayan, Mbak. Baru tapi ya. Sudah 5 tahun lah ya kalau sekarang. Dan kemudian kita mengembangkan sistem, Abi. Karena kan kita punya pendamping masyarakat yang bekerja di lapangan, itu tidak semua backgroundnya dari pendidikan. Iya, betul lagi. Tidak semua sarjana pendidikan, ada sarjana ekonomi, ada sarjana kehutanan. Jadi kita membuat sistem di dalam tim khusus untuk bidang pendidikan. Kita punya sistem yang namanya subindikator. Subindikator ini adalah hal yang akan diajarkan kepada peserta didik di rumah belajar. Jadi untuk baca, ada subindikator untuk membaca. Ada 14 subindikator untuk membaca. Kemudian anak-anak akan belajar berdasarkan ini semacam kalau dunia pendidikan mini silabus seperti itu, Abi. Jadi ada subindikator nomor 1 untuk baca 1 itu anak-anak tahap dasarnya apa? Mereka mengenal huruf dulu. Mereka bisa nggak? Mereka bisa, mereka tidak bisa atau kurang bisa. Jadi pendamping akan fokus mengajar berdasarkan subindikator itu. Jadi kita lebih terarah untuk menilai bagaimana perubahan kemampuan anak-anak dalam kegiatan rumah belajar. Jadi sebelum kegiatan belajar kita ada pretest di awal tahun sebelum kita melakukan intervensi, melakukan kegiatan belajar sepanjang tahun. Setelah pretest nanti kita akan ada post-test. Dan kita bisa mengukur, Abi, apakah anak ini kan kelihatan karena ada pre dan post test. Ada pre dan post test dan kita fokus apa saja yang mau kita ajarkan. Itu untuk baca, untuk tulis, untuk hitung, komputer dan bahasa Inggris itu digabung jadi satu. Jadi anak-anak belajar mengenal komputer ini dasar-dasar ya, Abi. Jadi anak-anaknya tahu cara pegang mouse itu seperti apa. Di keyboard itu mana huruf A, di bagian mana huruf A, mereka tahu. Mereka tahu cara buka Word, hanya buka Word, buka Excel, dan buka PowerPoint. Kita fokus pada 3 bagian itu. Kemudian mereka bisa sedikit mengetik. Dan bahasa Inggris dasar seperti vocab, good morning, supaya dan mereka nyaman, dan mereka salah satu goalnya itu mereka nyaman untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya ini kan daerah
Taman Presiden Momom ini kan dicanangkan sebagai tempat wisata. Jadi kalau ada warga negara asing, tamu yang datang, anak-anak ini nggak kaget dengan mereka punya, misalnya mereka kan bilang, ya banyak lagi yang datang, maksudnya banyak lagi orang asing yang, maksudnya orang asing, warga negara asing yang datang begitu. Jadi kayak diusahakanlah untuk bisa begitu. Betul, Abi. Dan kita juga punya pendidikan lingkungan hidup, Abi. PLH. Kak, tadi saya lihat sebenarnya, tadi kayaknya ini sudah gede-gede. Oke, Abi. Ya, ini bahan ajar ya, salah satu bahan ajar pendidikan. Oh, ini yang PLH ya, Kak? Betul sekali, Abi. Jadi kita punya 2 pendidikan lingkungan hidup, Abi. Sejak 2013 kita punya namanya Kemah Sahabat Penyu, Abi. Jadi konsepnya itu adalah bagaimana memperkenalkan anak-anak yang ada di daerah ini, di kampung-kampung ini, memperkenalkan mereka tentang penyu belimbing. Karena faktanya adalah walaupun mereka tinggal di dekat sini, tidak semua anak-anak itu pernah lihat penyu belimbing secara langsung. Oh, padahal maksudnya padahal itu halaman rumah mereka. Iya. Jadi 2013 sampai dengan 2019 kita rutin melakukan event namanya Kemah Sahabat Penyu. Jadi anak-anak di rumah belajar yang rajin, datang belajar baik, itu kita ajak mereka dengan izin orang tua, ajak mereka menginap ke Pantai Peneluran. Pantai Peneluran. Gitu. Karena lokasinya beda ya, Kak, kalau betul, kita lihat ya. Kalau lihat peta, kalau lihat peta kayak misalnya Kampung Resye dan Womom itu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit pakai perahu dari kampung ke pantai, seperti itu. Dan prosesnya tidak hanya lihat penyu belimbing ya, Abi, tapi melihat bagaimana upaya konservasi yang dilakukan di sana. Jadi itu bisa menjadi informasi untuk mereka, pengetahuan untuk mereka, dan bisa memotivasi mereka sebagai generasi muda untuk ini ada loh, kalian punya ini, spesies ini, penyu terbesar di dunia yang ada di halaman rumah mereka, gitu. Jadi mereka kenal. Kan kalau mereka kenal, mereka akan sayang. Ya tak kenal tak sayang. Konsepnya gitu, Bi. Sampai tahun 2020 pandemi, boom. Kita nggak bisa lakukan apapun. Ya, itu semua dari yang memang lockdown. Termasuk juga dengan Kemah Sahabat Penyu. Nah, tantangannya adalah bagaimana, kan kita nggak boleh tuh kumpul-kumpulin orang. Dan sebenarnya kan kalau Kemah Sahabat Penyu itu tim dari Manokwari yang ke sana. Jadi pendamping hanya tugasnya menyiapkan anak-anak. Dari semua kegiatan di Kemah Sahabat Penyu itu dihandle sama tim dari Manokwari. Tapi ketika pandemi nggak bisa itu dilakukan. Nah, kita itu diajak berpikir jangan sampai hilang informasi tentang penyu ini kepada anak-anak. Nah, kemudian 2020 akhir, karena kita nggak bisa tidak bisa lakukan Kemah Sahabat Penyu, kita nyusun bagaimana materi-materi yang ada di Kemah Sahabat Penyu itu, Abi, kita buat untuk disampaikan di rumah belajar. Nah, kita punya pendidikan lingkungan hidup yang fokus pada penyu. Jadi kita bicara tentang bagaimana memperkenalkan penyu, penyu dan apa bedanya penyu dan kura-kura, bagaimana siklus hidupnya, apa makanannya, sampai pada apa saja yang dilakukan untuk perlindungan penyu, dan bahkan kita ajak anak-anak untuk mengetahui apa saja peraturan tentang penyu ini di negara, di Indonesia maupun di internasional. Seperti tadi. Ya, ini sebenarnya mau nggak mau ya, Kak. Bukan mau nggak mau sih, maksudnya kayak kita jadinya jadi tahu, kita juga jadi belajar begitu. Ini kan tadi Kakak sudah membahas kegiatan-kegiatan ini dari ada 2 bidang besar, terus bahkan ini sudah dipasarkan di Manokwari. Nah, ini kan pasti ada sosok nih. Kira-kira kalau sosok yang ada di maksudnya ada yang tinggal lama di kampung ini sebenarnya kayak mereka lah yang bekerja untuk menghasilkan di bidang pendidikan, bahkan di bidang untuk peningkatan ekonomi begitu. Nah, kalau dihitung-hitung nih, Kak, kalau sekarang itu kan sekarang belum ada ya, Kak, yang turun di kampung. Yang di kampung. Di kampung ada, yang sekarang ada tim semua. Jadi Abi, saya cerita sedikit ya. Tadi setelah tahun 2024, 2025, nah sebenarnya banyak kampung nih di sekitaran situ yang ingin juga ada program yang sama di kampung itu. Pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian kita 2025 kita selain distrik, jadi kan Kampung Resye,
yang dulu Sobeba, Womom, kemudian Sukuo, Luar Mandi, itu Resia dan Womom itu masuk distrik Tobo. Ini kan sudah berubah administrasinya. Kemudian di Kampung Sukuo sekarang itu Wau dan Weaf itu masuk dalam distrik Abun. Nah, kita juga sekarang dan sejak 2025 kita juga melayani Kampung Amberbaken. Amberbaken itu di sebelahnya. Iya. Jadi kalau lihat di peta, Amberbaken itu yang paling dekat di Manokwari. Paling ujung ini paling ujung kecil ini. Yang paling dekat dengan Manokwari. Paling dekat dengan Manokwari. Jadi di situ ada satu rumah belajar, ada 2 pendamping di sana. Jadi saat ini 2 pendamping, dua pendamping di Amberbaken. Mereka melayani 4 kampung. Jadi ada, kalau lihat itu kan ada berapa tuh? Ada 5 rumah belajar, 5 lokasi. 5 lokasi rumah belajar yang secara administrasi kita melayani total 9 kampung. Jadi kayak Amberbaken itu ada 2 pendamping melayani 4 kampung. Kemudian di sebelahnya Waweaf itu ada 3 pendamping. Sukuo ada 2 pendamping. Baru Womom ada 2 dan Resi ada 2. Ya. Itu kalau Kak, ini kan sudah dilakukan dari 2013. Betul sekali dia. Nah, kira-kira ini Kak, dari kacamatanya Kakak, ini kan berarti ini kan dari yang tadi Kakak ceritakan ini merupakan proses ya Kak, yang cukup panjang begitu. Nah, apa sih Kak untuk perubahan nyata yang Kakak lihat atau Kakak terasa di bidang pemberdayaan ini? Terus bagaimana kondisi masyarakat di Kampung Tambrau sebelum ada pendampingan ini dibandingkan sekarang? Nah, terutama dalam kemandirian dari cara mereka memandang lingkungan. Baik Abi, ini menarik ya Abi. Saya mendapat kesempatan berharga untuk belajar dalam proses ini ketika memulai program ini di 2013 sampai sekarang di 2026. Ini tahun ke-13 saya dipercayakan untuk melayani masyarakat di kampung sana. Saya melihat pertumbuhan yang lebih baik. Bagaimana masyarakat merespon dibandingkan dengan dulu, dibandingkan dengan awal. Nah, saya dulu penelitian 2012 di sana Abi. Di lokasi-lokasi ini. Saya penelitian di hutan dan kemudian saya tinggal bersama masyarakat. Jadi secara kacamatanya saya pribadi, saya cukup tahu bagaimana respon masyarakat terhadap konservasi yang dilakukan di pantai-pantai ini. Betul sih. Terlepas dari saya bagian dalam program ini. Nah, setelah 13 tahun berlalu, ini tahun ke-13 saya melayani di sana, saya melihat bagaimana respon masyarakat lebih welcome, lebih terbuka. Mereka mendukung pekerjaan-pekerjaan dan mereka terlibat di dalamnya, Abi. Nah, kita mencatat nih, Abi, setidaknya sepanjang tahun 2025, data terbaru, itu kita punya kurang lebih 100 orang yang terlibat untuk kegiatan minyak kelapa. Mereka buat produk minyak kelapa, mereka mendapatkan manfaat di sana. Tapi juga ada masyarakat yang terlibat, minimal itu 100 orang yang terlibat dalam upaya konservasi yang dilakukan di pantai-pantai peneluran. Mereka terlibat langsung, Abi. Mereka terlibat dalam misalnya tantangan untuk seperti yang Ibu Desi sebutkan di podcast sebelumnya, apa tantangan-tantangan bagaimana relokasi sarang, bagaimana tantangan untuk perlindungan sarang-sarang yang ada di pantai-pantai, bagaimana membangun kandang relokasi, dan masyarakat terlibat di sana secara lokal, masyarakat lokal dan juga pemilik-pemilik ulayat yang ada di setiap lokasi, ya, Bu. Jadi kacamatanya saya untuk perubahan sekarang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dulu ketika pertama kali saya ada di sana dan saya melihat bagaimana gap itu nyata sekali, kekecewaan dari tidak merasakan manfaat dari upaya yang dilakukan. Sekarang mereka melihat bahwa perlindungan penyu yang dilakukan di pantai itu menjadi bagiannya mereka juga, seperti itu. Mereka mendukung, mereka terlibat, dan mereka welcome dengan teman-teman yang bekerja seperti pendamping masyarakat dan arah hubung yang ada di setiap lokasi. Seperti itu, Abi.
Wah, luar biasa sekali ya Kak. Ini perbincangan yang sangat panjang dan sangat detail, mulai dari bahkan dari awal itu Kakak maksudnya Ibu ya, Ibu Fitri dan juga Ibu Heidi. Ya. Bahkan itu datang awalnya survei, terus melalui proses yang panjang, evaluasi dan sebagainya, menghasilkan produk dan bahkan bergerak ya sekarang di dua bidang yang besar ya tadi ya Kak, di ekonomi sama di pendidikan. Nah Kak, ini kita udah mau menutup ya podcast kita. Ini paling terakhir nih Kak. Kak, apa sih harapan terbesar Kakak untuk masa depan masyarakat di Genwomom dan kelestarian penyu belimbing di sana? Dan mungkin buat Sobat Lestari yang menonton, terutama yang jauh di luar Papua, apa hal nyata yang bisa mereka lakukan untuk mendukung misi ini? Terima kasih Abi. Jadi bicara tentang konservasi itu berbicara tentang masa depan. Ya, betul. Ketika kita berbicara tentang masa depan, kita harus mempersiapkan tuh dari saat ini. Nah, sebenarnya tantangan di program pemberdayaan sendiri adalah bagaimana kita terus menciptakan, kita terus berinovasi untuk bisa menciptakan banyak alternatif mata pencarian yang bisa mendukung masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan ini. Ketika mereka mendapat manfaat, mereka akan mendukung upaya yang dilakukan dan juga terlibat di dalamnya. Harapan besarnya saya masyarakat ini bisa mandiri, Abi, di masa depan. Mereka mampu berdikari. Mimpi besarnya adalah mereka bisa melakukan setiap proses ini secara mandiri. Jadi kita misalnya pihak Unipa melihatnya itu sebagai bagian kita tidak langsung tidak lagi tinggal di sana gitu. Jadi kita lebih kepada bagaimana memantau dari jauh dan kemudian kita mengembangkan bagian apa lagi yang bisa dilihat, apa lagi yang bisa dikembangkan di daerah-daerah ini, Abi. Kemudian saya percaya, Abi, ketika masyarakat berdaya itu mereka mampu menerapkan 3 pilar utama dari apa yang kita sebut sebagai konservasi sumber daya alam. Jadi mereka mampu untuk melindungi tidak hanya spesies sumber daya, tapi juga habitat dan ekosistem yang ada di tempatnya mereka. Kemudian mereka juga bisa mengawetkan, melindungi tidak hanya spesies, tidak hanya hewan, tapi juga tumbuhan dan juga kebudayaan mereka, dan mereka memanfaatkan. Jadi konservasi sumber daya alam itu 3 pilar utamanya itu tidak hanya tentang mengawetkan, melindungi, tapi juga bagaimana mereka bisa mendapat manfaat dari upaya yang mereka lakukan, Abi. Nah, untuk Sobat Lestari yang ada di luar Papua, bagaimana cara mendukung upaya konservasi? Yang pertama, dukunglah atau bisa mendukung dengan membeli produk-produk yang dihasilkan dari daerah-daerah yang mendukung upaya konservasi. Seperti itu. Jadi misalnya kalau di Taman Pesisir Genwomom kita punya beberapa produk, teman-teman Sobat Lestari bisa mendukung dengan berkontribusi membeli produk-produk tersebut dengan cerita di balik setiap produk, seperti itu. Tapi juga teman-teman bisa mendukung dengan jangan membeli produk-produk yang mengeksploitasi. Jadi misalnya kan ini bergerak di bidang konservasi penyu. Jadi misalnya kan ada tuh orang-orang yang membuat gelang dari aksesoris dari karapaksnya penyu sisik. Ya, teman-teman Sobat Lestari bisa mendukung dengan jangan membeli. Atau ada yang jual telur penyu. Ya, teman-teman jangan membeli karena ada masyarakat di lokasi-lokasi ini yang mendukung, masyarakat lokal yang mendukung upaya konservasi dengan menjaga penyu yang ada di halaman rumah mereka. Oke, wah ini luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, kalau Sobat Lestari tertarik memiliki noken asli, ini ditenun dengan cinta ya. Ya walaupun siluetnya penyu. Ini atau minyak kelapa murni yang diproses langsung dari tangan-tangan terampil masyarakat yang ada di Taman Pesisir Genwomom. Nah, dukung ya, sekali lagi dukung kemandirian mereka seperti yang Kakak Tika bilang. Kunjungi. Kakak punya ini kan sosmed sendiri ya, Prolog Tanah Papua. Prolog Tanah Papua. Editor.
Dan pesan produk mereka mungkin mulai bisa hari ini, kalau Sobat Lestari mungkin yang ada tinggal di Manokwari ya, lebih dekat mungkin di Hadi dan lain sebagainya. Nah, untuk setiap pembelian produk Sobat Lestari telah membantu seperti yang Kak Tika bilang untuk roda perekonomian dan terus berputar, dan dukungan kepada perlindungan populasi terbesar di dunia, yaitu penyu belimbing. Nah, luar biasa ya. Terima kasih Kak Tika Sama-sama, sudah Abi. bersedia untuk ditanya-tanya, dan Senang sampai bisa jumpa. berbagi, Abi. Iya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.